Akhirnya Pak RT langsung berinisiatif. Bu, beliau ngomong ke ibunya Jerry, ibu sebaiknya cari orang pinter lah, cari orang yang paham tentang hal-hal semacam ini. Karena kalau memang pengakuan dari warga Jerry masuk ke rumah tua ini, artinya ada yang nggak beres. Kelabang ini banyak sekali dan Jerry dipaksa untuk makan kelabang-kelabang tersebut. Jerry akhirnya nangis. Saking takutnya waktu itu Jerry sampai pingsan. Dan tiba-tiba Jerry itu melihat ada sosok nenek-nenek ini lagi. Sosok nenek-nenek ini ketawa ke arah Jerry dengan gigi-gigi yang benar-benar menyeramkan. Giginya ini ada yang menghitam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan menceritakan sebuah kisah yang dikirim oleh sobat kembara yang bernama Fajar yang asalnya dari Bekasi, Jawa Barat. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Semarang itu ada satu lokasi bukit yang sampai hari ini dinamakan Bukit Gombel. Nah, mungkin teman-teman yang dari Semarang atau mungkin ada teman-teman yang pernah melewati Bukit Gombel ini dan mungkin tahu sejarah awal mula kenapa bukit ini dinamakan Bukit Gombel, bisa komentar di bawah. Yang kami tahu adalah banyak cerita-cerita dari warga sekitar. Awalnya kenapa bukit ini dinamai dengan nama Bukit Gombel? Karena dulu ada satu pasang suami istri. Suami istri ini sudah lama nggak punya anak, dan setelah itu diketahui bahwa si suami selingkuh dengan perempuan lain. Dari sinilah kemudian sang istri memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri, dan semenjak itu banyak sekali penampakan-penampakan di daerah sana yang menyerupai seorang perempuan yang wajahnya itu terlihat lebih tua. Jadi terlihat seperti nenek-nenek, wajahnya keriput, dan mohon maaf, payudaranya ini ukurannya besar. Nah, disinilah akhirnya ketika ada anak kecil atau anak yang seumuran 5 tahun ke bawah, bahkan 5 tahun ke atas yang pada saat itu dimarahi ibunya, kemudian anak ini pergi dari rumah. Dari sinilah sosok yang bernama Wewe Gombel ini menculik si anak kecil tersebut untuk dipelihara. Nah, konon katanya anak yang hilang diculik oleh Wewe Gombel ini di sana dirawat, diberi makan, dan disusui oleh sosok Wewe Gombel ini. Tapi katanya mereka yang akhirnya berhasil pulang dan berhasil diambil lagi dari sosok Wewe Gombel itu
Mereka akhirnya bisa cerita bahwa ternyata ketika mereka diculik oleh sosok Wewe Gombel ini, ternyata makanan-makanan yang disuguhkan ini lebih banyak kotoran-kotoran seperti kotoran binatang, bahkan kotoran manusia. Sisi lain yang menanggapi cerita Wewe Gombel ini, mereka menganggap bahwa sosok Wewe Gombel ini adalah sosok seorang ibu, di mana, mohon maaf, payudara yang besar itu menggambarkan kasih sayang seorang ibu yang wajib menyusui anak bayinya. Jadi selain sisi misteri, banyak juga sejarawan dan juga budayawan yang menganggap bahwa sosok Wewe Gombel ini adalah sosok yang mewakili seorang ibu yang mengasihi kepada anaknya. Nah, cerita yang akan kami ceritakan ini adalah cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara. Beliau namanya Fajar. Saat ini Fajar sudah menikah dan sudah berumah tangga dan tinggal di Bekasi. Fajar ini sebenarnya lahir di Ngawi, Jawa Timur. Kemudian sejak kecil dia tinggal di Bekasi bersama kedua orang tuanya. Nah, pada saat tinggal di Bekasi itu dia tinggal di sebuah perumahan yang waktu itu nggak banyak penduduknya. Jadi perumahan ini masih bisa dikatakan sepi dan masih banyak kebonan di sana. Artinya masih banyak ditumbuhi kebun-kebun pisang. Dan di situ ada satu lapangan yang pada akhirnya lama-kelamaan lapangan ini tidak lagi difungsikan. Lapangan ini dulunya adalah lapangan tenis, dan di samping lapangan tenis itu ada satu rumah. Rumah ini nggak ditempati dan sudah lama terbengkalai. Jadi warga sekitar nggak tahu ini sebenarnya rumah siapa. Sedangkan di dalam rumah itu ada satu sumur tua yang dipercaya oleh warga. Sumur tua inilah yang membuat suasana di sana ini angker, karena banyak sekali pengakuan dari warga yang sering melihat penampakan makhluk halus di sekitar sumur tua itu. Nah, ada satu kejadian yang pernah dialami oleh Pak D-nya Fajar. Pak D-nya Fajar ini waktu itu pulang dari nongkrong sekitar jam 1 dini hari. Seperti biasa, rute yang harus dilewati ini memang harus melewati rumah kosong itu. Nah, karena Pak D-nya sudah terbiasa lewat jalur itu, jadi beliau nggak berpikir aneh-aneh waktu itu. Tapi begitu lewat di depan rumah tua ini, rumah kosong itu, dia ngelihat ada sosok tinggi besar hitam. Nah, karena waktu itu Pak D-nya ini masih belum ngeh kalau yang dilihat ini adalah sosok makhluk halus. Lama-kelamaan, begitu diperhatikan, sosok hitam ini tiba-tiba badannya berubah jadi besar, dan sampai-sampai perutnya itu setinggi atap rumah tersebut. Disinilah Pak D-nya baru menyadari yang dilihat ini adalah sosok genderuwo. Ternyata cerita-cerita semacam itu nggak hanya dialami oleh Pak D-nya Fajar, banyak juga warga yang mengalami kejadian-kejadian yang aneh ketika melintasi rumah tua tersebut. Nah, di dalam perumahan ini nggak hanya di rumah tua tersebut, tapi di lokasi lain, tepatnya di pekuburan atau di pemakaman umum itu, ada satu sumur tua yang sudah lama terbengkalai. Ceritanya waktu itu ada satu nenek-nenek. Beliau ini sebenarnya masih punya anak yang tinggal di sana. Tapi karena beliau itu pikun dan lebih sering keluar rumah, jadi lebih sering nenek-nenek tersebut ini dibiarkan gitu saja oleh anak-anaknya. Sore harinya ketika nenek ini pulang, barulah anak-anaknya ngasih makan dan lain sebagainya. Jadi aktivitas nenek tersebut lebih sering di luar rumah. Dan warga pun mahfum dengan keadaan tersebut. Warga maklum. Karena warga ini sudah tahu bahwa nenek-nenek ini memang pikun dan lebih sering ada di luar rumah. Kadang duduk-duduk sendirian. Jadi warga hanya sebatas menyapa. Nah, satu kali, karena warga nggak tahu si nenek tersebut sudah pulang atau belum, yang jelas warga ini nggak melihat kehadiran nenek-nenek tersebut. Biasanya beliau kadang nongkrong di taman, kadang juga nongkrong di rumah tetangga. Tapi beberapa hari itu, warga ini nggak melihat kehadiran nenek-nenek tersebut. Barulah ada satu warga yang sempat menghampiri ke rumah nenek itu dan membicarakan hal ini kepada anak-anaknya. Ternyata di rumah, nenek tersebut belum pulang selama 2 hari. Dari sini warga juga heran, loh kalau memang ibumu ini nggak pulang, si nenek ini nggak pulang, kenapa kok nggak kalian cari? Kenapa kok kalian biarin aja?
ternyata pengakuan dari anak-anaknya ini, mereka berpikiran mungkin nenek ini tidur di rumah warga, numpang tidur di mana dan numpang makan di mana. Inilah yang membuat warga itu semakin heran. Kok sampai 2 hari nenek ini belum pulang, kok kalian biarkan? Dari situlah warga mulai mencari. Ternyata siang itu ada laporan dari warga sekitar yang kebetulan beliau ini mau membersihkan makam orang tuanya. Dan langsung satu warga ini teriak-teriak menuju ke rumah Pak RT. Pak RT, Pak RT. Beliau ini dengan nafas yang ngos-ngosan, dengan wajah yang panik, ketakutan. Pak RT tanya, loh kenapa? Pak RT, ada mayat Pak, di sumur tua. Sumur tua yang mana? Karena di sana ada 2 sumur tua. Yang satu ada di rumah yang terbengkalai, dan satunya lagi ada di dekat pemakaman umum. Lah si bapak ini menjelaskan, itu Pak, di dekatnya makam, di dekatnya kuburan sana. Ya sudah, ayo ke sana. Ajak warga yang lain menuju ke sana. Begitu mereka semua berbondong-bondong menuju ke sumur tua yang ada di pemakaman itu, mereka shock kaget karena ternyata mayat yang mereka temukan ini adalah mayat nenek-nenek tersebut. Langsunglah dievakuasi karena sumur ini sudah nggak mengeluarkan air lagi, sumur ini sudah kering, diangkatlah sosok nenek-nenek tersebut dan dimakamkan. Dari situlah banyak pelajaran yang diambil oleh warga bahwa jangan sebegitunya dengan orang tua. Ini kan nenek-nenek yang sudah pikun, jadi mereka semua menyalahkan keluarganya, terutama anak-anaknya ini. Tapi ternyata setelah kejadian ada mayat nenek-nenek yang meninggal di sana, suasana di perumahan itu semakin angker, semakin horor. Banyak pengakuan dari warga itu yang sering melihat penampakan nenek-nenek itu kadang duduk-duduk sendirian di sana. Jadi pada akhirnya hal itu membuat warga nggak jadi pulang ketika melihat ada sosok nenek-nenek tersebut. Nah, hal itu pun kemudian dilupakan oleh warga. Penampakan nenek-nenek tersebut sudah nggak lagi menampakkan diri di sana. Jadi warga pun melupakan kejadian itu sampai bertahun-tahun lamanya. Nah, pada waktu itu di sekitaran tahun 2006 atau 2007, karena Fajar waktu itu lupa. Yang jelas pada saat itu Fajar ini duduk di bangku SD kelas 5. Jadi dia cerita, di sana suasananya masih sepi dan lapangan tenis itu masih terbengkalai, dan di samping lapangan tenis ini rumah terbengkalai itu masih dibiarkan begitu saja tanpa tahu siapa pemiliknya. Nah, singkat cerita, Fajar ini punya teman yang seusianya. Tapi waktu itu karena lokasi di sana ini masih sepi, jadi anak-anak seusianya itu aktivitasnya hanya berangkat sekolah, pulang sekolah mereka main hanya di depan rumah, jadi nggak main terlalu jauh. Nah, Fajar ini punya satu teman, kita sebut namanya Jerry. Rumah Jerry ini jauh dari rumah Fajar, tapi masih ada di komplek perumahan itu. Nah, waktu itu di sekitar sore hari, sepulang sekolah, Fajar ini main di depan rumahnya, dan ada laporan dari warga. Itu di rumah ibunya Jerry itu loh, kayaknya Jerry bertengkar sama orang tuanya. Nah, warga juga mengira ya namanya anak-anak, mungkin pertengkaran dengan ibunya itu pertengkaran biasa. Tapi kejadian ini, cekcok antara Jerry dan ibunya ini berlangsung sampai hampir 1 jam lebih. Sampai-sampai saking kerasnya teriakan ibunya Jerry ini mengganggu warga yang ada di sekitar rumah tersebut. Jadi akhirnya beberapa warga menuju ke sana, berusaha untuk mendamaikan antara si anak dan si orang tua. Waktu itu warga berpikir, ini kan masih anak-anak, anak usia 5 SD, kenapa kok harus dibentak-bentak seperti ini? Mbok diturutin aja, maunya apa sih? Jadi beberapa warga datang ke sana dan coba mendengarkan, ini pertengkaran mereka ini apa? Ternyata dari sini warga menyimpulkan, Jerry ini sebenarnya minta uang ke ibunya, tapi ibunya itu nggak mengabulkan permintaan Jerry. Ibunya beralasan, kamu itu sudah dikasih uang tiap hari, kenapa kok minta lagi? Jerry ini minta mainan, dan mintanya itu ngotot sambil teriak-teriak ke arah ibunya. Hal inilah yang membuat ibunya Jerry marah dan akhirnya bentak-bentak ke arah Jerry. Sampai pada satu titik, Jerry ini ngancam ibunya bahwa dia akan keluar dari rumah. Dia akan minggat dari rumah itu.
Nah, konyolnya waktu itu ibunya ini mengiyakan, ya sudah kamu kalau keluar dari rumah keluar aja. Ibunya menganggap hal itu sepele. Jadi waktu itu sekitar jam 4 sore, Jerry keluar dari rumah, disaksikan oleh orang-orang. Nah, orang-orang mengira, ya mungkin Jerry keluar dari rumah, yang penting Jerry sudah nggak bertengkar lagi dengan ibunya. Warga pun bubar. Mereka pulang ke rumah masing-masing, dan saat itu sekitar jam 9 malam, ibunya Jerry ini keluar menghubungi warga, saling nanya ke warga, ada yang lihat Jerry nggak, Bu? Ibu, ada yang lihat Jerry nggak mungkin main di sini? Nggak ada itu, Bu. Dari tadi nggak ada, anak saya ada di dalam rumah. Nah, ibunya Jerry ini kebingungan nyari Jerry karena waktu itu sudah jam 9 malam. Seharusnya sebelum jam 9 malam Jerry sudah pulang ke rumah untuk makan malam. Tapi waktu itu ibunya ini kebingungan karena sampai jam 9 malam Jerry juga belum pulang ke rumah. Dia tanya ke warga. Sampai kemudian warga ini juga ikut mencari kemana keberadaan Jerry ini. Nah, keesokan harinya, Jerry belum juga pulang. Mulailah masalah ini jadi semakin membesar, dan kemudian si ibu ini lapor ke Pak RT. Pak RT, anak saya Jerry itu loh belum pulang, Pak, dari kemarin. Loh, kemana memangnya pamitnya? Nggak tahu, Pak. Seperti Pak RT tahu, mungkin Pak RT tahu dari warga, kemarin itu saya sempat bertengkar sama Jerry, dan Jerry itu bentak-bentak saya. Saya juga mengakui saya juga bentak-bentak Jerry, dan waktu itu dia ngancem mau keluar rumah, Pak RT. Sampai hari ini kok dia belum pulang, Pak RT. Jadi ibunya ini sedih, waktu itu dia nangis. Pak RT akhirnya tanya ke warga. Warga dikumpulkan semua, ternyata mereka nggak ada yang melihat keberadaan Jerry. Nah, waktu itu ada satu orang bapak-bapak, dia datang dan dia bilang, saya kalau nggak salah, waktu saya mau berangkat ke masjid, waktu itu pas maghrib, saya sempat ngelihat Jerry itu masuk ke rumah kosong itu. Dia masuk gitu aja kayak ada yang manggil. Saya pikir waktu itu ada teman-temannya Jerry di rumah kosong itu. Ya saya pun berangkat ke masjid sholat. Nah, mendengar pengakuan dari bapak-bapak ini, akhirnya Pak RT bilang, ya sudah, segera kita ke sana, ke rumah kosong itu. Warga pun langsung berbondong-bondong menuju ke rumah kosong ini. Begitu warga sampai di sana, mereka langsung cari. Mereka masuk ke ruangan-ruangan yang waktu itu sudah terbengkalai dan keadaannya sudah sangat kotor sekali. Sampai pada saat itu, ada warga ini yang menaruh curiga, jangan-jangan dia masuk ke dalam sumur tua ini. Dilongoklah sumur tua itu, ternyata nggak ada apa-apa. Sumur tua ini keadaannya sudah kering dan sudah sangat kotor sekali. Nah, setelah dicari beberapa jam, warga nggak menemukan sosok Jerry di sana. Akhirnya Pak RT langsung berinisiatif. Bu, beliau ngomong ke ibunya Jerry, ibu sebaiknya cari orang pinter lah. Cari orang yang paham tentang hal-hal semacam ini. Karena kalau memang pengakuan dari warga Jerry masuk ke rumah tua ini, artinya ada yang nggak beres. Ibu cari orang pinter. Cari orang yang paham tentang ini. Nah, waktu itu ada satu warga yang coba ngomong ke Pak RT, saya kebetulan punya kenalan, Pak. Bisa dikatakan kenalan saya ini paham tentang hal-hal semacam ini. Ya sudah, minta tolong Pak, dibantu. Karena kalau sampai hari ini Jerry belum ketemu, nanti akibatnya bisa fatal. Kita lebih baik lapor ke polisi. Nah, sebelum kita lapor ke polisi, alangkah baiknya kita cari lebih dulu lah. Warga, ayo kita saling bergotong royong mencari keberadaan Jerry. Langsung secepat itu, didatangkanlah sosok paranormal ini, sosok orang yang paham tersebut. Beliau kita sebut saja namanya Pak Yan. Pak Yan ini orangnya biasa, beliau pakai kemeja putih, pakai celana kain, dan pakai sepatu sandal dari kulit, dan rambutnya itu disisir kelemis sekali. Pak Yan begitu datang langsung minta diantar menuju ke rumah tua itu. Karena waktu itu kondisinya sangat genting sekali, jadi banyak warga yang berkumpul di sana menemani sosok Pak Yan ini. Begitu Pak Yan masuk ke rumah tua itu, warga ngikut di belakangnya. Warga ini ingin tahu. Begitu sampai di sana, Pak Yan membacakan sesuatu seperti mengucapkan salam dan langsung menuju ke arah sumur tua itu. Begitu ada di sumur tua, Pak Yan ini ngelongok ke arah dalam sumur tua itu. Setelah ngelongok, Pak Yan ini berucap astagfirullahaladzim.
Bu, ibu yang sabar ya. Tenang dulu. Ayo, kita keluar dulu, kita keluar. Diajaklah semua orang ini keluar. Di sini Pak Ian menegaskan ke semua orang. Mereka meyakinkan ke ibunya Jerry dan ke semua warga. Ini warga dan ibunya Jerry tenang semua ya. Jerry ada di dalam. Tapi ini kita perlu upaya-upaya untuk mengeluarkan Jerry dari sana. Nah, ibunya itu agak sedikit tenang. Tapi di satu sisi lain, ibunya Jerry sama sekali nggak melihat keberadaan Jerry. Tapi yang dikatakan paranormal ini, beliau melihat keberadaan Jerry di sana. Jadi bisa dikatakan yang melihat keberadaan Jerry hanya sosok paranormal ini, hanya Pak Ian. Sementara orang-orang lain, bahkan ibunya Jerry sekalipun, dia nggak melihat keberadaan Jerry. Setelah warga ini saling ngobrol satu sama lain, Pak Ian ini narik ibunya Jerry sendirian. Diajak ngobrol empat mata. Disinilah Pak Ian bilang, Bu, saya tadi lihat Jerry ada di dalam sumur itu. Ini mungkin ibu nggak bisa melihat, tapi saya bisa melihat. Nah, disinilah Pak Ian cerita. Beliau itu ngelihat Jerry. Jerry ini digendong sosok nenek-nenek. Dan mohon maaf, payudaranya itu besar. Dan terlihat di sana sosok Jerry ini lemas di pangkuan sosok nenek-nenek tersebut sambil disusui. Nah, Pak Ian ini cerita ke ibunya Jerry. Ini namanya wewe gombel, Bu. Tapi ibu tenang saja, tenang. Saya bisa melihat sosok Jerry aman di sana. Tapi ini saya butuh waktu untuk merayu wewe gombel tersebut supaya bisa melepaskan Jerry dari pangkuannya. Begitu mendengar dari penjelasan Pak Ian, ibunya Jerry ini agak khawatir. Tapi di satu sisi lain, beliau coba menenangkan diri. Gak lama setelah itu, Pak Ian minta tolong ke beberapa warga untuk dicarikan kembang 7 rupa. Setelah itu gak lama kemudian dibawalah kembang 7 rupa ini dan Pak Ian minta air. Jadi setelah itu kembang 7 rupa ini dimasukkan ke dalam air dan dibacakan sesuatu, terus dibawa ke dalam oleh Pak Ian. Sekali lagi warga ini ngikut di belakang. Setelah itu Pak Ian ini membacakan sesuatu. Jadi warga ini melingkari sumur tua itu sambil melihat ke arah dalam. Karena warga sendiri nggak melihat ada penampakan Jerry di sana. Jadi mereka penasaran, di mana Jerry ini, di mana? Kok penjelasan dari Pak Ian ini Jerry ada di dalam? Setelah dibacakan sesuatu, air kembang ini diciprat-cipratkan ke dalam sumur tua itu. Nah, anehnya, warga yang di sana ini melihat ada penampakan Jerry dan mereka itu melihat sosok Jerry ini digendong sosok wewe gombel tersebut. Tapi penampakan itu hanya sekilas, hanya seperberapa detik, kemudian sosok ini menghilang lagi. Jadi mereka itu bisa melihat penampilannya ini seperti sesuatu yang di center. Kemudian center ini dialihkan lagi. Pandangan mereka itu seperti ini. Nah, setelah melihat penampakan itu, warga itu kaget. Iya, ada Jerry, ada Jerry. Ada sosok wewe gombel juga. Gak lama setelah itu Pak Ian menjelaskan ke orang-orang, Pak, Bu, saya minta tolong. Sebaiknya warga ini keluar dulu. Karena saya butuh waktu untuk menjalankan ritual ini. Akhirnya dengan kesadaran warga, ayolah keluar dulu. Begitu semua warga ini keluar, Pak Ian ini sendirian di dalam rumah tersebut. Gak lama setelah itu Pak Ian keluar. Pak Ian menjelaskan, ini Jerry sudah dibawa lagi, gak tahu dibawa kemana. Kasih saya kesempatan untuk nyari sosok wewe gombel ini ya. Jadi akhirnya Pak Ian ini keliling kampung. Beliau keliling sekitar 1 jam lebih. Gak lama kemudian beliau pun kembali. Di situ masih ada warga yang masih berkumpul di sana. Pak Ian tanya sekali lagi, Bu, Pak, kira-kira selain sumur tua yang ada di dalam rumah tersebut, ada sumur tua lagi nggak? Warga akhirnya saling ngomong satu sama lain, di mana ya? Warga pun juga bingung. Sebenarnya mereka tahu, tapi mereka lupa bahwa ada satu sumur tua di pemakaman umum. Tapi karena sumur tua ini sudah lama nggak dibicarakan, warga ini akhirnya jadi lupa. Jadi mereka bertanya-tanya, di mana ya? Memang ada. Akhirnya ada yang ingat, loh, bukannya di pemakaman umum itu ada satu sumur tua ya? Oh iya, benar. Mereka pun langsung bilang ke Pak Ian, ada Pak, di pemakaman sana ada sumur tua Pak. Ayo ya sudah, diantar saya ke sana. Diantar langsung menuju ke pemakaman umum itu. Begitu sampai di sana, Pak Ian langsung menuju ke sumur tua tersebut.
Dilihat sekali lagi, sumur tua ini sudah mengering. Begitu dilongok, pengakuan dari Pak Yan melihat sosok Wewe Gombel ini masih memeluk Jerry dan ada di dasar sumur tersebut. Disinilah langsung Pak Yan bilang ke warga, ini Jerry ada di dalam. Mohon warga semua tenang ya. Saya akan coba rayu Wewe Gombel tersebut. Dibaca-bacakanlah sesuatu oleh Pak Yan. Dan gak lama kemudian Pak Yan tiba-tiba ngomong ke warga, Pak, Bu, ayo kita ke sana lagi, tolong saya diantar. Tapi nanti warga jangan sampai masuk ke dalam ya, biar saya aja yang masuk. Begitu sampai di rumah tua ini, Pak Yan ini sempat bilang ke warga kampung, sosok Wewe Gombel ini ngajak lagi Jerry menuju ke rumah tua tersebut. Inilah yang membuat Pak Yan menuju ke rumah tua tersebut. Dan Pak Yan ini langsung masuk sendirian. Disinilah warga melihat Pak Yan masuk sendirian, sementara warga nunggu di luar rumah. Begitu Pak Yan masuk, mereka semua nggak tahu apa yang dilakukan oleh Pak Yan. Bahkan ibunya Jerry cuma nunggu di luar rumah tua itu. Sekitar nggak sampai setengah jam, Pak Yan keluar sambil gendong Jerry. Lah, disinilah warga semua teriak-teriak. Aduh, Jerry sudah ditemukan, Jerry sudah ditemukan. Nah, yang pertama kali lari ini adalah ibunya Jerry. Ibunya Jerry karena nggak kuat menahan haru, dipeluklah Jerry. Tapi waktu itu, yang disaksikan oleh warga, Jerry ini kondisinya lemas. Dia linglung kayak anak yang baru bangun tidur. Dia cuma ngelihat warga, sambil pandangannya ini kosong. Jadi kesimpulan warga, Jerry ini seolah-olah kayak nggak tahu apa-apa. Dia kayak bangun tidur dan linglung. Nah, setelah itu, dibawalah Jerry pulang. Dan sampai hari itu, Jerry ini masih linglung. Dia nggak bisa ngomong. Sebelum Pak Yan pulang, Pak Yan sempat bilang ke ibunya Jerry, Bu, ini kayaknya kondisi Jerry ini masih linglung. Selanjutnya saya serahkan urusan Jerry ini sama ibu ya. Tapi pesan saya, besok secepatnya langsung bawa Jerry ini menuju ke orang-orang yang bisa meruqyah. Karena Jerry kondisinya masih linglung. Dia nggak bisa ngomong, Bu. Itu saja pesan saya pamit pulang. Setelah itu Pak Yan pun pulang. Keesokan harinya, pengakuan dari ibunya Jerry ini masih kayak orang linglung. Dia nggak bisa ngomong, ditanya apapun dia nggak bisa jawab. Nah, berbekal informasi dari Pak Yan, ibunya Jerry langsung membawa Jerry menuju ke seorang ustadz yang bisa meruqyah. Singkat cerita, setiap hari Jerry ini dibawa ke rumah ustadz tersebut untuk diruqyah. Dan gak sampai seminggu, akhirnya Jerry sudah pulih kembali. Dia bisa normal, sudah bisa makan, dan bisa bercerita. Disinilah akhirnya Jerry cerita. Jadi waktu itu yang Jerry ingat, ketika dia bertengkar dengan ibunya, dia memutuskan keluar dari rumah. Begitu Jerry keluar dari rumah, tiba-tiba ada sosok nenek-nenek. Yang Jerry ingat, sosok nenek ini seperti sosok neneknya. Karena Jerry setelah marah-marah dengan ibunya itu, dia jengkel dengan ibunya. Dia langsung menghampiri neneknya. Dipeluklah neneknya itu. Setelah Jerry ini memeluk neneknya, si neneknya langsung ngajak Jerry ke satu tempat. Di situ Jerry ditempatkan di satu kamar. Dan waktu itu neneknya ini keluar. Tiba-tiba setelah neneknya ini keluar, nggak lama kemudian datanglah satu nenek yang waktu itu Jerry nggak kenal siapa sosok nenek-nenek ini. Tampilannya itu lebih menyeramkan. Dan mohon maaf yang dilihat Jerry, payudara nenek-nenek ini besar sekali. Beliau langsung menghampiri Jerry dan bawa makanan. Yang dilihat Jerry waktu itu ada kelabang. Kelabang ini banyak sekali dan Jerry dipaksa untuk makan kelabang-kelabang tersebut. Jerry akhirnya nangis. Saking takutnya waktu itu Jerry sampai pingsan. Dia nggak ingat lagi kejadian yang dia alami. Tiba-tiba di satu titik dia kebangun. Dan tiba-tiba Jerry itu ngelihat ada sosok nenek-nenek ini lagi. Sosok nenek-nenek ini ketawa ke arah Jerry dengan gigi-gigi yang benar-benar menyeramkan. Giginya ini ada yang menghitam. Sebenarnya waktu itu Jerry sudah ketakutan. Tapi sekali lagi, Jerry akhirnya pingsan. Dia nggak ingat lagi kejadian yang dia alami. Begitu Jerry bangun, Jerry ngelihat lagi. Sosok tersebut ini menyuguhkan makanan. Yang dipandang Jerry waktu itu, ini adalah kecoa. Nah, kecoa ini sangat banyak sekali dan kecoa ini sudah mati semua dan mengeluarkan bau yang sangat busuk. Gak lama setelah itu, Jerry melihat ada warga yang mendatangi kamar tersebut. Jadi Jerry ini ada di satu kamar,
Jerry ini melihat warga itu mondar-mandir manggil namanya. Tapi waktu itu Jerry nggak bisa ngomong. Dia teriak nggak bisa. Badannya itu lemes. Dari situlah dia sudah nggak bisa berteriak-teriak lagi. Padahal waktu itu Jerry bisa melihat warga yang lalu lalang. Bahkan dia bisa melihat ibunya yang meneriak-neriakkan namanya. Tapi dia nggak bisa gerak sama sekali. Terakhir kalinya Jerry sadar pada saat Jerry ada di rumah sang ustadz. Nah, disinilah Jerry langsung benar-benar merasa pulih. Dia sadar dan dia ingat kejadian-kejadian yang dialami. Setelah warga berembuk dengan Pak RT, akhirnya mereka sepakat untuk merobohkan rumah tua ini sekaligus sumur tua yang ada di dalam rumah tersebut. Setelah rumah ini diratakan dengan tanah, beberapa bulan kemudian ada seseorang yang membeli tanah persis di samping rumah yang sudah dirobohkan itu. Dan gak lama kemudian dibangunlah rumah baru, dan sampai hari ini rumah ini pun tetap berdiri di sana dan gak ada lagi kejadian-kejadian ganjil yang dialami oleh warga. Nah, cerita inilah yang dibagikan oleh Fajar kepada Kembara Sunyi. Kisah ini pernah terjadi di sekitaran tahun 2007 di Bekasi, Jawa Barat. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil kesimpulan oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.